Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai vlog, Welcome to my guys. Dengan saya Rita Zamela Zwatika, absen 23. dan saya Zaneta Widimaeswari, absen 35. Di sini kita akan menjelaskan pentingnya berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah, merancang solusi, dan memahami konsep-konsep melalui pendekatan komputer. Pentingnya berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari sangat besar karena berdampak pada berbagai aspek di kehidupan kita. Kami akan memberi salah satu alasan mengapa berpikir komputasi itu penting, yaitu membantu pemecahan masalah. Berpikir komputasi membantu individu dalam mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang kuat, kemampuan untuk menguraikan masalah, mengidentifikasi pola, dan merancang solusi efektif adalah keterampilan penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam pekerjaan sehari-hari seperti menangani masalah rumah tangga, merencanakan perjalanan, atau menyelesaikan masalah di tempat kerja. Dalam memecahkan masalah dengan berpikir secara komputasi, memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah perincian masalah. Ketika kalian sedang mendapatkan suatu masalah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menganalisis dan menjabarkan permasalahan dengan benar dan tepat. Setelah itu, kalian bisa menetapkan kriteria solusi penyelesaian terhadap masalah tersebut. Proses analisis dan penjabaran masalah bisa kalian lakukan dengan membagi masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil atau ringan agar mudah dikelola dan dianalisis. Kemudian, silakan kalian buat beberapa hipotesis mengenai penjabaran kemungkinan solusi atas masalah tersebut. Yang kedua, menentukan algoritma yang sistematis. Langkah berpikir komputasional selanjutnya adalah dengan menentukan atau mencari algoritma yang tepat. Dalam hal ini, algoritma diartikan sebagai langkah-langkah untuk memecahkan masalah berdasarkan data atau informasi yang didapat. Langkah terakhir yaitu implementasi, solusi, dan evaluasi. Langkah terakhir dalam berpikir komputasi adalah membuat solusi yang aktual, melakukan evaluasi yang sistematis, dan menguji kebenaran hipotesis yang telah dibuat. Setelah itu, kalian bisa melakukan evaluasi kembali dan memodifikasi terhadap hipotesis hingga benar. Pada tahap ini, seseorang bisa melihat apakah solusi yang dibuatnya bisa digeneralisasikan dengan proses otomatisasi. Salah satu penerapan penyelesaian masalah menggunakan berpikir secara komputasi yaitu dalam merencanakan suatu liburan. Salah satu penggunaan berpikir komputasional sederhana bisa terlihat pada penyusunan perencanaan liburan. Pemikiran komputasi dapat digunakan untuk membantu memecahkan proses masalah menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola, mengidentifikasi pola dan kesamaan, serta menganalisis dan mengevaluasi hasil. Misalnya, kalian menggunakan abstraksi untuk memecahkan proses perencanaan menjadi tugas yang lebih kecil seperti memilih tujuan, menentukan anggaran, dan memilih akomodasi menuju tempat liburan tersebut. Yang kedua, ada prediksi cuaca. Pengaplikasian berpikir komputasional juga bisa terlihat pada proses memprediksi cuaca. Memprediksi cuaca menggunakan proses yang melibatkan penggunaan data, model, dan algoritma. Prosesnya dimulai dengan ahli meteorologi mengumpulkan sejumlah besar data dari berbagai sumber seperti stasiun cuaca, satelit, dan radar. Data ini kemudian dianalisis dan diolah untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan untuk membuat prediksi. Yang ketiga adalah mendeteksi penipuan. Lembaga keuangan menggunakan pemikiran komputasi untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola yang mungkin mengindikasikan aktivitas penipuan. Dalam kasus penipuan, generalisasi mungkin membantu dalam mengidentifikasi berbagai jenis penipuan. Sementara penalaran logis digunakan untuk mengambil keputusan seperti memilih metode terbaik untuk mendeteksi penipuan berdasarkan faktor-faktor seperti jenis penipuan, data yang tersedia, dan sumber daya. Setelah penipuan terdeteksi, analisis dan evaluasi hasil dapat dilakukan dengan menilai efektivitas, metode deteksi, dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti menggabungkan lebih banyak sumber data atau menggunakan model yang lebih canggih. Informasi ini sekarang diterapkan untuk membuat keputusan tentang deteksi penipuan di masa depan dan untuk meningkatkan akurasinya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang materi berpikir komputasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya yang mengganjal di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!